Saudara dan saudari yang saya kasihi, pembelajaran kita terkait dengan jalan keheningan, jalan pemurnian jiwa, mengarahkan kita untuk hidup tidak hanya dengan pikiran rasional kita, tetapi juga menggunakan rasa sejati yang menjadi perangkat tumbuhnya kesadaran spiritual. Saat pikiran terhubung dengan rasa sejati, diri kita bisa menjangkau realitas yang lebih luas. Input data yang kemudian diolah oleh penalaran kita menjadi lebih utuh. Pengertian kita menjadi lebih akurat. Inilah yang disebut sebagai perluasan kesadaran. Saudara dan saudari yang saya kasihi, dengan kesadaran yang meluas, kita bisa memahami bekerjanya jagat raya ini secara lebih akurat. Maka kita bisa mengambil keputusan juga yang lebih akurat, tepat dan membawa keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, dengan rasa sejati, kita bisa mengenali sejarah bangsa kita yang agung. Kita tidak lagi hanya percaya kepada cerita-cerita yang mengkedilkan bangsa kita. Ini bukan tentang chauvinisme. Ini tentang bagaimana kita menjadi diri sendiri, baik pada tataran individu maupun pada tataran bangsa. Karena sesuai dengan kehendak Sang Yang Maha Tunggal, semua bangsa harus kembali kepada keagungannya. Demikian pula bangsa Nusantara. Untuk kembali kepada keagungannya, maka harus mengenali sejarahnya sebagaimana adanya. Tanah Nusantara adalah tanah yang diberkati. Tanah surgawi yang nyata. Sudah sepatutnya kita kembalikan keadaan itu, keadaan surgawi itu. Sudah sekian lama negeri ini dirusak oleh keangkara murkaan. Cukup lama bangsa ini hidup di dalam ketidaksadaran, tidak mengenali jati dirinya, tidak berbudaya sesuai dengan jati dirinya. Maka saatnya semua dipulihkan. Semua perlu mengenali keagungan yang ada di tanah ini, yang telah ada sejak masa yang sangat silam. Kenalilah jejak keagungan itu pada bangunan-bangunan kuno yang ada di tanah ini.
pada candi-candi itu ada penanda yang membuat kita bisa mengerti bahwa nenek moyang kita adalah manusia yang agung. Manusia yang terhubung dengan diri sejatinya, hidup dengan kasih murni, melangkah berdasarkan tuntunan agung yang muncul di dalam sanubari. Mereka hidup di dalam kesadaran ketuhanan yang Maha Esa, mengekspresikan kesadaran itu di dalam semua aspek kehidupannya, lewat seni, lewat teknologi, lewat berbagai tradisi. Semuanya menjadi wahana dan momentum untuk merayakan kesadaran yang murni, keindahan dan keagungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saatnya kita kembali menjadi bangsa yang agung, bukan untuk mengalahkan bangsa yang lain. Kita hanya cukup menjadi diri kita yang terbaik. Karena bumi surgawi hanya terjadi manakala semua bangsa kembali kepada keagungannya, hidup mengikuti rancangan yang terbaik bagi diri masing-masing, tanpa ada hasrat untuk saling mengalahkan. Karena memang sejatinya di dalam perwujudan bumi surgawi ini tiada kompetisi, tidak perlu ada saling mengalahkan, baik pada tataran individu maupun pada tataran bangsa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, selamilah keheningan, maka Anda akan mengerti kebenaran yang saya sampaikan. Di tanah Sriwijaya ini tersingkap banyak hal, keagungan dari masa silam. Sriwijaya sendiri telah ada sejak masa yang sangat silam. Tahun 6000 sebelum Masehi, telah ada pemimpin yang agung, membangun negeri dengan kebinekaan, mengembangkan budaya yang luhur, memanusiakan manusia sebagaimana sejatinya. Bangsa kita dalam rentang waktu yang sangat panjang mengembangkan pola hidup yang serba selaras dengan alam semesta, selaras dengan tanah yang dipijak, selaras dengan Ibu Pertiwi. Kepemimpinan dikembangkan dengan hikmat kebijaksanaan. Pemimpin mengambil keputusan dengan tuntunan diri sejatinya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, di abad 1, Sriwijaya juga mengalami keagungannya. Negeri yang agung karena punya kebudayaan yang luhur, ditopang oleh kemakmuran secara ekonomi, dengan situasi politik yang mantap, dengan kedaulatan yang terjaga.
Inilah inspirasi dari masa silam yang sewajarnya diterapkan kembali di masa kini oleh Anda semua, putra-putri Nusantara. Bangkitlah, bangkitlah jiwa Nusantara yang agung. Kembalilah menjadi manusia yang berpancasila. Jiwanya menyadari ketuhanan yang Maha Esa, menyadari bahwa sejatinya Tuhan adalah keberadaan yang meliputi segala sesuatu, bahwa Dia juga bersemayam di dalam diri kita. Maka kita sewajarnya selalu terhubung dengannya, sehingga hidup dalam kasih murni dan kebijaksanaan yang tertinggi. Selamilah semua kebenaran ini, dan jadilah para patriot yang membawa kembali bangsa ini kepada kejayaannya. Berkaryalah di semua bidang yang sesuai dengan talenta. Berikan karya terbaik bagi bangsa ini. Hiduplah dengan kesadaran yang agung. Maka cahaya terang niscaya menyelimuti tanah ini, menandakan kejayaan yang kembali nyata. Damailah semua jiwa.